Shalom saudara, tahukah Anda setiap kita merayakan Natal, kita bukan sekedar memperingati lahirnya tokoh hebat masa lalu, tetapi kita sedang memperingati kehadiran satu figur yang luar biasa sepanjang sejarah, yaitu Yesus Kristus, Allah yang datang menjadi sama dengan manusia dan menyelamatkan kita semua. Nabi Yesaya menyebutkan berbagai gelar Yesus dalam Yesaya 9 ayat 5 yang berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Melalui berbagai gelar yang dinyatakan, Tuhan ingin supaya dalam Natal kali ini, marilah kita kembali dikuatkan dan sungguh-sungguh percaya akan Dia. Yang pertama, percaya bahwa Yesus adalah penasihat yang ajaib. Di tengah keramaian dinamika kehidupan dunia dan melimpahnya informasi, justru membuat siapa saja bisa dengan mudah menjadi kewalahan, bahkan kehilangan arah. Kita juga melihat banyak kasih orang semakin dingin. Namun disitulah Yesus hadir membawa keteduhan dan jalan keluar dengan kasih-Nya. Yesus tahu yang paling dibutuhkan manusia untuk bertahan di dalam tantangan hidup adalah kasih. Sebagai penasehat yang ajaib, Tuhan Yesus memberikan solusi yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, di mana Ia menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita dengan memberikan Yesus itu sendiri kepada kita. Kalau mungkin saat ini kita merasa putus asa, tidak ada yang peduli atau betul-betul mengasihi kita, biarlah pada Natal ini kita kembali diingatkan bahwa ada satu pribadi namanya Tuhan Yesus yang amat sangat mengasihimu. Jangan putus asa akan kehidupan, percayalah bahwa masih ada kasih. Yang kedua, percaya bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Seperti kesatria yang berjalan maju menghadapi musuh dan melindungi rakyatnya, Yesus lebih dari kesatria. Dia lahir ke dunia berhadapan langsung dengan musuh-musuh kita, yaitu roh-roh jahat dan iblis penguasanya, berperang bagi kita, membela, melindungi, dan tidak terkalahkan. Dia bahkan memberi kemenangan itu kepada kita. Dialah Allah yang perkasa, dan pada Natal ini percayalah bahwa kita pasti akan menang menghadapi semua persoalan hidup dan bersorak-sorai bermazmur bagi Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, percaya bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal. Kita melihat setiap tahun keadaan dunia semakin tidak menentu dan sulit ditebak. Seperti pandemi, bencana alam, perang, ancaman resesi membuat kita menjadi takut dan khawatir. Namun, fakta bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal dan akan selalu ada bagi kita, itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita. Belajarlah dari anak kecil yang tenang dalam pelukan dan lindungan ayahnya. Anak kecil ini tidak takut karena yakin dan percaya bahwa ayahnya selalu ada di sana untuknya. Dan lebih dari ayah di dunia yang tidak sempurna, kita punya Tuhan yang sempurna, Bapa yang kekal dan senantiasa bersama dengan kita. Dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Maka dari itu, pada Natal ini percayalah bahwa di dalam Dia kita pasti akan mendapatkan kelegaan dan pengharapan. Dan yang terakhir, percaya bahwa Yesuslah Raja Damai. Dalam bahasa Inggris, kata ini disebut sebagai Prince of Peace, yaitu pangeran yang bertugas untuk memastikan negaranya damai dan tenang karena rakyat melihat sosok pangeran yang berdiri tegak dan gagah di samping raja yang memerintah dengan agung. Setiap manusia sama seperti rakyat yang membutuhkan damai dan ketenangan dalam batinnya. Dan melalui Natal kita diingatkan bahwa selain Yesuslah Sang Kasih, Ia juga pemberi damai sejahtera bagi seluruh manusia yang ada di dalam Dia. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 32b sampai 33. Saat kita mengingat segala hal yang harus Tuhan lalui untuk dapat bersama dengan kita, marilah pada Natal ini kita kembali percaya akan adanya kasih, kemenangan, pengharapan, dan damai sejahtera. Karena Yesus sangat menyayangi kita. Dan Yesuslah pembawa pengharapan baru bagi kita. Saudara,
Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Biarlah damai dan sukacita Allah menyertai kita semua. Selamat Natal! Shalom, sekali lagi shalom. Puji Tuhan, yang di rumah-rumah juga shalom. Bapak Ibu yang onsite maupun online, kembali kita berjumpa dalam ibadah raya GB Home Palem Galaksi. Mari Bapak Ibu semuanya, kita mau bersama-sama ya, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh masuk ke dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu yang di onsite, kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Siang hari ini kami datang dengan penuh kerinduan kami Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk memuji-Mu Tuhan Yesus. Layakan kami, ampuni kesalahan dan dosa kami ya Bapa. Kami mohon perkenanan-Mu ya Tuhan. Kami yang onsite maupun yang online di rumah, Engkau beserta dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau telah lahir di bulan Desember ini Tuhan, bagi kami, menebus dosa kami, menyelamatkan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi Bapak Ibu. Kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita mau katakan kembali dari awal. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari Bapak Ibu silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian ini kembali dari awal. Besar kasih-Mu Allahku, terima kasih Tuhan. Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami mau sembahkan, sembahkan Engkau yang layak untuk sembah. Sembahkan Engkau yang layak untuk. Mari angkat tanganmu, katakan lagi, ku sembah Kau, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk sembah.
Biarkan musik mengalir dengan lembut. Mari Bapak Ibu kita menyadari bahwa kelahiran Tuhan Yesus bukan sekedar dia lahir hanya untuk lahir saja Bapak Ibu. Tuhan Allah memberikan anaknya bagi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebuah anugerah yang tidak ternilai. Dia berikan anaknya untuk menebus dosa kita semua, menyelamatkan kita. Mari kita katakan kembali dari awal. Betapa besar kasih-Mu Allahku, Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan Engkau yang layak. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu, katakan kembali, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau. Hanya Engkau yang layak Tuhan untuk kami sembah Tuhan. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untukku. Katakan Engkau yang layak, Engkau yang layak untukku. Katakan sekali lagi, Engkau yang layak, Engkau yang layak untukku sembah. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan pada siang hari ini. Kami mengucap syukur atas kasih penyertaan-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau menjamah kami dan Engkau terus membawa kami untuk lebih lagi mendekat kepadamu Tuhan. Pada siang hari ini kami mau berdoa syafaat Tuhan, menaikkan setiap doa-doa kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Tuhan. Kami percaya Engkau lawat dan Engkau sertai Tuhan beserta wakil-wakilnya Tuhan. Engkau terus pakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk terus memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga buat Gembala Cabang Khusus 4 Tuhan, Bapak Weliar Kauntu, beserta cabang-cabang di bawahnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau pakai juga sebagai alat-Mu Tuhan untuk terus memenangkan jiwa-jiwa Tuhan, untuk terus membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, CK4 semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin bertumbuh, dan akan banyak cabang-cabang lain bertumbuh Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami menyerahkan juga untuk gembala kami di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Immanuel Stopo dan Ibu Helen beserta anaknya Andi dan Debbie Tuhan, serta cucunya Abigail. Kami percaya Engkau terus menuntun dan Engkau terus menyertai ya Tuhan. Engkau terus jadikan gembala kami ini Tuhan berkat bagi banyak orang Tuhan. Biarkan gembala kami ini terus membawa Tuhan banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat wakil gembala di tempat ini Tuhan, Pak Wisnu dan Ibu Susi serta anaknya Adit Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau juga melawat dan menyertai Tuhan. Engkau terus Tuhan membawa Tuhan Pak Wisnu dan keluarganya ini semakin naik dan bukan turun Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Engkau lawat Tuhan dan Engkau sertai dengan luar biasa. Hari ini kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami terus berkatakan Tuhan, damailah Indonesiaku.
damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Virus corona diamlah, dan kami percaya Tuhan, ekonomi Indonesia akan dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat presiden kami, buat wakil presiden Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan supaya mereka dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk menteri-menterinya Tuhan, untuk DPR, MPR, untuk TNI, Polri Tuhan, untuk kehakiman dan kejaksaan. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan mereka Tuhan kasih-Mu Tuhan, hikmat-Mu, supaya mereka bisa bekerja Tuhan dengan sehati ya Tuhan, sehingga bangsa ini dapat dibangun Tuhan, dan bangsa ini semakin hari semakin memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat kegerakan Pentakosta yang ketiga Tuhan. Kami percaya api Roh Kudus itu turun atas setiap kehidupan kami semua Tuhan. Api Roh Kudus itu melanda setiap kami semua, sehingga kami mengalami kepenuhan Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biarkan penuaian jiwa-jiwa yang terbesar itu benar-benar kami alami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan GBI, kami menyerahkan COG, kami menyerahkan ORU Tuhan dan WIE ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan Tuhan EPT juga Tuhan. Kami percaya Engkau pakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa lembaga-lembaga ini Tuhan akan Engkau terus bawa Tuhan untuk merangkul jiwa-jiwa Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau juga membawa setiap kehidupan anak-anak muda-Mu. Generasi Yeremia ini Tuhan Kau bangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Generasi anak-anak muda ini akan hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan. Cinta mati-matian akan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui generasi-generasi Yeremia ini Tuhan akan bangkit pemimpin-pemimpin yang luar biasa Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau menyembuhkan setiap mereka yang sakit Tuhan. Engkau kuatkan setiap mereka yang lemah. Engkau hiburkan mereka yang susah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap jemaat-jemaat-Mu yang mengalami masalah Tuhan, Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu terus hidup dalam mata tertuju kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan The Voice of Pentecost. Haleluya Bapak Ibu sekali lagi. Haleluya, katakan haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri. Yuk kita mau memuji Tuhan. Kalau Dia datang berikan damai bagi kita semua, karena Dia Tuhan yang ajaib. Amin. Kita berikan tos kanan kiri yuk, tapi pakai kepel tangan ya. Tuhan Yesus dahsyat bagi kita semua. Dia Tuhan yang ajaib. Kebesarannya kekal untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya tepuk tangan di atas kepala bersama-sama, katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan kami yang ajaib. Katakan bersama, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sekarang kita angkat tangan kita bersama-sama yuk, yang di onsite maupun di rumah, katakan ajaib Kau Tuhan,
agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Katakan bersama, Raja mulia, Raja mulia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang lebih meriah lagi, Bapak Ibu. Haleluya. Kita semua hadir siang hari ini, kita mau berhimpun bersama-sama untuk menyembah dan memuji Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Kami memperingati Tuhan hari kelahiran-Mu, Tuhan. Kami mau berhimpun bersama-sama untuk menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Kau lahir memberikan kasih-Mu bagi kami, Tuhan. Layakan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita katakan, hai mari berhimpun. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, Tuhan balas surga. Sembah, berikan pengagungan kita buat Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami mau datang berhimpun bersama-sama Tuhan Yesus. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, marilah pandang, Tuhan balas surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari angkat tanganmu, katakan lagi bersama, sembah dan puji. Kami memuji, menyembah-Mu Tuhan, dengan satu suara, dengan satu tekad kami Tuhan. Engkau lahir bagi kami Tuhan, Engkau layak disembah dan dipuji. Sembah dan puji Dia, Sang. Mari saya buat bangkit berdiri Bapak Ibu. Angkat tangan kita, katakan lagi, yeay. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Raja yang mulia, Engkau Tuhan yang bertata di dalam hidup kami. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, angkat hatimu, dengan sungguh sembah Dia, dengan sungguh dengan hatimu. Puji Tuhan kita.
Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami mau angkat tangan kami Tuhan, menyembah-Mu Tuhan Yesus, menyembah-Mu, memuji-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Mari semuanya Bapak Ibu kita katakan bersama, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Kau layak menerima pujian dan penyembahan kami. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Katakan lagi, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji kami menyembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Katakan sekali lagi, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Dengan sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Kuasai kami semua yang ada di ruangan ini ya Tuhan. Kuasa-Mu nyata ya Tuhan. Oh terima kasih. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Mari Tuhan kuasai kami Tuhan, pribadi-pribadi kami. Baik di tempat ini maupun di rumah-rumah. Tuhan kuasai kami semua Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu. Yesus telah lahir 2000 tahun yang lalu. Dan telah menguasai kami semuanya, orang-orang percaya di dalam Engkau. Dan Engkau telah menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Saat ini Tuhan waktunya kami ingin duduk diam, berbicara kepada kami ya Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu yang bukan apa-apa ini Tuhan, penyampaian isi hati-Mu. Apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu adalah perkataan Tuhan untuk kami semuanya. Dan kami siap, kami duduk diam dan siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Shalom, saya mau menyapa saudara-saudara di rumah. Halo, shalom. Yang ada di Bali, yang ada di Padang, yang ada di Jakarta, di Bekasi. Oh haleluya, puji Tuhan, di rumah-rumah. Dimanapun saudara berada, hari ini penuh sukacita. Amin. Oh haleluya, Tuhan Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu. Dan ini sudah bulan Desember saudara. Mungkin di rumah-rumah saudara sudah mempersiapkan kumpul-kumpul keluarga yang jauh-jauh berdatangan. Penuh sukacita, haleluya. Oh haleluya, sukacita di dalam Tuhan. Saudaraku, tanpa terasa kita sudah masuk di lebih dari pertengahan Desember ya. Sebentar lagi kita mendengar bulan Desember, masuk di tahun baru. Dan Tuhan senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah. Kata orang tahun baru
tahun 2023 itu tahun yang penuh dengan tantangan-tantangan. Bisa di-onin? Firman Tuhan hari ini mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan demikian. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, Allah mengasihi kita dan ingin kita hidup untuk selama-lamanya bersama dengan Dia di dalam kerajaan Allah. Karena itu Dia mengutus putranya Yesus Kristus ke bumi. Ada banyak hal penting Tuhan Yesus lakukan di bumi ini. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada kita semuanya, saudaraku, segala sesuatu tentang kerajaan surga, tentang Bapanya yang ada di surga. Bahkan Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya untuk manusia, untuk kita semua yang percaya. Supaya kita yang percaya bisa hidup abadi bersama-sama Dia untuk kekal selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 3 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara dan saya diberkati Tuhan, penuh pengharapan. Kita yang berdosa dibuat untuk menjadi tidak berdosa dalam Dia, di dalam Yesus. Dia sudah menebus dosa kita semuanya. Dia sudah datang dan sudah datang di hati saudara dan saya. Pada setiap orang yang percaya dan Tuhan berkati. Tema yang akan saya sampaikan pada khotbah siang hari ini, jangan gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14:27 mengatakan, ayo kita sama-sama baca, ada ya? 3, 2, 1. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wow, luar biasa. Saudaraku, damai sejahtera. Kata yang tidak bisa dipisahkan. Ini kata yang ikonnya Tuhan Yesus, damai sejahtera. Damai itu hal surgawi. Ranah surgawi. Sejahtera itu di bumi, saudara. Ada kalanya sejahtera, ada kalanya tidak sejahtera. Di sini ada anak-anak, ada Louis, ada Abigail. Anak-anak lari-lari, sejahtera. Kalau nggak sejahtera, anak kecil nggak bisa berbohong. Anak kecil kalau nggak sejahtera dia nangis, demam, sakit, dia nggak sejahtera. Sejahtera itu bisa diukur, saudaraku. Damai tidak bisa diukur. Bisa ukur damai, kedamaian di Kristus tidak bisa diukur, saudara. Hanya di dalam Dia kita bisa melihat kedamaian itu. Lawannya damai itu khawatir, gelisah, gentar hati. Maka firman Tuhan katakan, jangan gelisah dan gentar hati. Saya mau bahas sedikit tentang sejahtera, saudara. Semua makhluk punya hak hidup sejahtera. Dan Tuhan ciptakan memang untuk itu. Semua makhluk sejahtera. Karena saya pengajar kesejahteraan hewan, saudara. Jadi kalau saya analogikan dengan, saya tidak menyamakan dengan hewan, saudaraku, maksud menganalogikan hal kesejahteraan hidup. Kalau saudara punya hewan kesayangan, saudara bisa lihat sejahtera atau tidak. Ini sejahtera. Kalau hewannya kurus, gatel, garuk-garuk, nggak bisa tidur, nggak sejahtera. Ada 5 tolok ukur, saudaraku. Orang bisa melihat sejahtera atau tidak. 4 berkaitan dengan fisik, kebutuhan fisik.
dan satu hal kebutuhan mental. Kebutuhan fisik apa? Semua makhluk, setiap makhluk bisa dikatakan sejahtera. Kalau satu, bebas dari haus dan lapar. Saudara dan saya kalau lapar nggak sejahtera, ya nggak? 2 hari nggak makan, nggak sejahtera lah. Kehausan, nggak sejahtera lah. Yang kedua, bebas dari rasa tidak nyaman. Puji Tuhan, tempatnya nyaman, ada AC. Nyaman, kita bisa mendengarkan penuh sukacita. Bebas dari rasa tidak nyaman. Ketiga, bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit. Kalau yang nggak bisa bohong itu anak-anak. Anak-anak itu kalau demam pasti nangis. Dia nggak bisa ngomong, saudara. Dia nggak bisa mengeluh. Dia hanya bisa, kok nggak nyaman. Kalau yang sudah dewasa, gimana Pak? Baik-baik. Baik-baik. Sekalipun demam-demam juga. Tapi dia bisa mengatakan, saya baik-baik. Anak kecil nggak bisa, saudara. Dia demam ya nangis. Sakit ya nangis. Yang keempat, bebas dari rasa takut dan stres. Khawatiran, ketakutan. Ketakutan kenapa? Ya karena suara bising bisa menganak. Dampak stres. Lebih dari lanjut, stres, depresi. Yang kelima, bebas berperilaku alami. Kita semua berperilaku alami berkaitan dengan mental. Mental itu punya pilihan-pilihan. Saya mau makan ini, mau pergi ke sini. Saya punya kebebasan. Saya punya kebebasan memuji, menyembah Tuhan. Saya ada sukacita di dalam Tuhan. Ada kebebasan. Saudaraku, dunia patut khawatir dengan perkembangan saat ini. Ramalan ekonom menghadapi tahun-tahun suram katanya. Tapi saudaraku, bukankah Tuhan Yesus sudah datang dan mengatakan, jangan gentar, jangan khawatir. Saudara, saya tunjukkan di sini ada sebuah skala. Ini dibuat oleh PBB, saudara, Badan Dunia. Kurang kuat ya, kurang jelas ya. Per 15 November tahun 2022, penduduk bumi itu sudah mencapai berapa, saudara? 8 miliar, saudaraku. Coba bandingkan tahun 2011 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, itu penduduk bumi masih 2007, masih 7 miliar. Kemudian, nah di tahun ketika kira-kira mungkin pasti saya paling tua, atau mungkin ada yang lebih senior lagi ya. Saya lahir tahun 59, saudaraku. Waktu saya lahir penduduk bumi itu masih 3 miliar. Kalau sekarang udah 8 miliar berarti sudah naik berapa persen? 266%. Wow, banyak banget ya. Tapi bandingkan sebelumnya, tahun 1927 itu masih 2 miliar. Penduduk bumi mencapai 1 miliar itu di tahun 1800. Nah, kenapa kok belakangan ini saja, sejak tahun 60 percepatannya luar biasa. Sejak ditemukannya antibiotik, vaksin, berbagai jenis obat-obatan mencegah penyakit, saudaraku, angka kematian bisa ditekan begitu hebatnya. Dampaknya apa? Populasi manusia juga meledak luar biasa. Sekalipun perang dunia kedua juga ada 50 juta manusia mati. Perang dunia pertama sekitar 35 juta mati. Tapi sejak itu ditemukan antibiotik, ditemukannya penisilin dan berbagai macam antibiotik mencegah berbagai infeksi, kematian ditekan. Dampaknya luar biasa. Peningkatan populasi manusia.
Ini kalau tahun 74, 4 miliar. 87, 5 miliar. Tahun 99, 6 miliar. Anda sebagai pengetahuan saudara. Saya bandingkan dengan Indonesia. Indonesia, tahun 61, generasi kira-kira seusia saya, penduduknya waktu itu 97 juta. Bandingkan dengan sekarang, tahun 22, berapa? 275 juta saudara. Naikannya analogi dengan dunia tadi, 260%. Maaf saudara. Pertumbuhan penduduk luar biasa. Sekarang pertanyaannya, berapa sih kapasitas bumi ini? Adanya peperangan di Ukraina dan Rusia yang mensuplai pangan 30% gandum dunia. Ketika mereka perang, dunia sudah kebingungan, akan mengalami kesulitan akan pangan. Belum lagi nanti tempat-tempat lain yang terjadi. Kok kita lihat peta penyebaran penduduk yang tertinggi. Nah, Indonesia termasuk bagiannya. Ini pertumbuhan penduduk, saudaraku, yang warnanya putih itu pertumbuhan penduduknya sangat minim, di bawah 1%. Yang warnanya kuning antara 1 sampai 1,9, termasuk Indonesia. Indonesia masih relatif tidak terlalu hebat pertumbuhannya, 1 sampai 1,9. Nah, yang warnanya orange pertumbuhannya antara 2 sampai 2,9%. Yang warna coklat di atas 3%. Pertumbuhan penduduknya luar biasa, ledakan penduduk. Nah, ini apa yang terjadi? Konflik. Saat ini di Eropa itu diserbu penduduk dari Afrika Utara ke arah Eropa. Orang-orang di Italia, Yunani, Spanyol, mereka kesulitan menerima pendatang-pendatang, imigran-imigran pendatang dengan kapal-kapal gelap, kapal-kapal yang pendatang imigran. Masalah besar. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, nih penyebaran penduduk. Penduduk di Cina itu penduduknya paling tinggi, yaitu mencapai berapa? Mencapai hampir 1,5 miliar. India 1,38. Amerika nomor 4 adalah Amerika, itu 331 juta, saudara. Dan ketiga Amerika, keempat Indonesia 275 saat ini. Hebat ya? Bagaimana Indonesia di mata dunia? Saudaraku, puji Tuhan, kita berada di Indonesia yang diberkati Tuhan. Yang sangat kaya akan sumber daya alam. Semua mineral ada di Indonesia. Negara dengan mega biodiversitas kedua terbesar di dunia. Penghasil CPO terbesar di dunia. Penghasil nikel terbesar di dunia. Akan menjadi penghasil baterai mobil terbesar di dunia. Akan. Kalau mobil itu sudah ganti pakai baterai semua, kita akan menjadi negara yang diperhitungkan, sangat diperhitungkan. Maka Indonesia sangat diperhitungkan, saudaraku, bagi negara-negara lain. Kita harus optimis. Sekalipun apa kata orang ekonom, kita adalah orang-orang pilihan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mata dunia akan paling ke Indonesia. Tidak aneh kalau Indonesia suatu hari akan dipakai Tuhan. Terjadi revival yang luar biasa melalui Indonesia. Dampak ledakan penduduk bumi. Hutan habis, konflik dengan satwa liar, konflik dengan banyak satwa yang mulai punah. Penyakit-penyakit baru akan bermunculan. Kebutuhan akan pangan, banyak negara bergantung produk pangan negara lain. Banyak negara tak bisa memenuhi kebutuhan pangannya. Kebutuhan energi masih bergantung pada minyak.
termasuk Indonesia, tapi konversi energi Indonesia sudah mulai. Dan Indonesia punya masa depan, karena punya CPO yang bisa jadi biodiesel. Konflik antar bangsa, banyak negara mengalami kebangkrutan. Kebutuhan ekonomi, lapangan pekerjaan. Tahun 2023 seperti apa? Tapi kita di dalam Tuhan, saudara dan saya diberkati. Ada amin. Kata penguatan dari yang Tuhan Yesus sampaikan apa? Jangan gelisah dan gentar hatimu. Dan tentunya hal ini sangat terhubung dengan keadaan setiap kita, saudara. Kita selalu memerlukan pengharapan di tengah situasi tantangan kehidupan yang kita hadapi. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan Yesus. Dia sudah datang. Dia ada di tengah-tengah saudara, ada di dalam hati saudara dan saya. Kita miliki iman di dalam Dia. Dia katakan hari ini, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mengapa dan apa yang Tuhan jaminkan bagi murid-muridnya, bagi kita semuanya untuk tidak gentar? Tuhan Yesus katakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu, karena Dia tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Amin. Yohanes 14:18 katakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Oh, keren. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak meninggalkan saudara dan saya. Apapun masalah saudara dan saya, datang pada Tuhan Yesus. Apa kita menghadapi berbagai masalah, menghadapi berbagai ujian, pencobaan? Apakah masalah ada di mana-mana? Kita seharusnya tidak pernah putus asa. Bawalah masalah yang kita hadapi kepada Tuhan Yesus. Bisa kita menemukan teman yang begitu setia, yang akan berbagi semua kesedihan. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Kita bukan yatim piatu bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat semuanya apa yang terjadi pada kita. Yesus tahu kelemahan kita. Bawalah semua kepedihan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Bawa dalam doa. Saudaraku, setiap hari Senin pagi kita bersekutu dalam doa pagi jam 6 pagi, saudara. Ayo saudara, kita ikut. Tiap hari Selasa kita ada rumah doa. Tiap hari Rabu para wanita ada persekutuan doa. Hari Kamis kita ada komunitas school, saudara. Kita bersekutu dalam Dia. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan Yesus katakan. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Ketika kita bersekutu dalam Tuhan, Dia hadir. Amin. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, karena Bapa akan memberimu seorang penolong. Janji Tuhan. Yohanes 14:16 mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Saudara disertai oleh Tuhan Yesus. Saudara dan saya disertai oleh Roh Kudus selama-lamanya. Amin. Ya, selama-lamanya. Oh, luar biasa. Tidak langsung untuk khawatir, saudaraku. Dan yang ketiga, janganlah gelisah dan gentar hatimu, karena Dia akan memberimu damai sejahtera. Yohanes 14:27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau sangat baik. Dia telah datang di tengah-tengah saudara dan saya. Dialah Yesus yang telah lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu.
Dia yang telah lahir di hati saudara dan saya. Sepantasnya kita senantiasa memuji menyembah namanya. Memuliakan dia. Beriman di dalam dia. Bersandar di dalam dia. Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat Hari Natal dan menyambut tahun baru 2023. Saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu sudah ditaburkan ya Tuhan. Mari Tuhan Kau meteraikan benih firman-Mu dalam hati kami. Untuk kami senantiasa bisa bersandar pada Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa. Kuasai kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Untuk kami senantiasa bersandar pada Tuhan. Hamba-Mu selasa bicara Tuhan, Roh Kudus. Engkau bekerja lebih dan lebih lagi Tuhan. Terpuji dan namamu. Dalam nama Yesus doa. Haleluya, haleluya. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat satu buah pujian. Kiranya Engkau memberkati kami, Bapa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas ya Tuhan, dan memperluas dan kiranya tangan-Mu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, hingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kasih-kasih Tuhan, mari kita arahkan mata hati pada Tuhan. Kasih-kasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, penghiburan serta penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Ibadah telah selesai, Tuhan berkati. Ibadah telah selesai. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku
dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.